masih bisa berkumpul bersama pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Misti Haryasi SEMM selaku Direktur Utama PT BBR Buduran Gita Purnama, Pak Harwanto SPD selaku Direktur, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk meeting evaluasi dan sosialisasi Ombok. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan serangkaian usulan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu doa, acara ketiga sambutan dan evaluasi kinerja, acara ketiga sosialisasi Ombok, dan acara kelima yaitu penutup dan ramadhan. Memasuki acara pertama, marilah kita bacakan dengan pembukaan bacaan basmalah. Memasuki acara kedua yaitu doa akan dipimpin oleh Mas Yanto. Kepada Mas Yanto saya persilakan. Marilah kita merenung sejenak untuk berdoa agar kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas yang akan kita jalani dan yang akan kita akhiri nanti. Dan marilah kita melaksanakan kepada mati kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memasuki acara ketiga yaitu sambutan oleh Ibu Misti Haryasi SEMM beserta evaluasi kinerja. Kepada Ibu Misti Haryasi SEMM kami persilahkan. Terima kasih kepada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua jajaran Pak Harwanto dan semua yang ada di tempat ini, puji syukur atas nikmat Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas masing-masing dalam kondisi yang sangat sederhana ini, dan memang kita tidak menyengajakan, akan tetapi siapapun bila ada info harus mensegerakan. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan yang terang kepada kita semua, yakni serta agama Islam dan iman. Teman-teman semua yang Misti tanyakan berkaitan dengan
masa akhir bulan di bulan September, kita menginjak awal bulan, yakni di bulan Oktober 2021, yang mana nanti ditetapkan dengan adanya sistem kaitannya dengan sistem operasional yang ada pada OJK. Tentunya kita harus menyiapkan diri, baik diri sendiri secara personal maupun secara kelompok, dan tentunya mengerucut ke sebuah organisasi yang kita bina, yang kita naungi, dan yang kita besarkan secara bersama-sama. Dari sini kita memulai, karena 1 Oktober ini merupakan momen yang terbesar bagi negara Republik Indonesia. Hari ini hari apa, Mas Didi? Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu sakti, teman-teman semua. Ya. Di sini suatu saat kemarin ada beberapa case ya, calon CPNS nggak apa dengan Pancasila, Pak Muklas, ya. Walaupun Pak Muklas memang hafal tentang doa selamat, ya, selamat Maria, selamat Manusia, tapi yang namanya Pancasila kita kan hidup di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya. NKRI harga mati. Kalau sekarang masker ya yang harga mati, tidak boleh tidak pakai masker. Malah kalau tidak pakai masker ada sanksi atau denda. Baik, kita memulai sesi-sesi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya masaan hari ini, masa pertama kita memasuki bulan Oktober di tahun 2021 ini adalah masa-masa yang sangat kalau kita bilang menyisahkan sekali ya. Tapi inilah era-era perubahan, era-era digital, yang mana mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjalankan secara kontinuitas. Pertama, mesti evaluasi dari teller. Kinerja teller selama ini mengalami fluktuasi. Kenapa fluktuasi? Di dalam transaksi teller itu harusnya ada standar. Dulu memang tidak apa-apa, teman-teman membawa setoran sampai 2 hari kelewatan nggak apa-apa. Tapi dengan adanya Opbox nanti mungkin bisa diulas oleh tim Opbox ya. Pada saat teman-teman menerima angsuran di luar, tolong disampaikan kepada teller dengan segera. Boleh dilakukan dengan melalui WA, telepon, atau bahkan mungkin unit link, Pak. Unit linknya membayar 2.500, tapi kan real time. Ketika teman-teman memberikan asupan penagihan, ya, kunjungan dan lain sebagainya di lapangan, tentunya kan memang tidak mudah. Akan tetapi jika kalian membawa pulang angsuran itu, sama dengan kalian melanggar aturan dari OJK. POJK-nya Bu Messi tidak apa nih. Tolong nanti disampaikan POJK-nya ya. POJK sekian tentang kaitannya dengan semua jajaran yang membawa angsuran dibawa pulang sampai esok harinya, maka itu sama dengan fraud. Kita nggak mau kan semua bilang fraud ya. Keterlambatan itu nanti yang kena rentetan pertama ya, yang kena AO. Selanjutnya pastinya yang di dalam teller dan lain sebagainya dan seterusnya. Yang kedua ya, jika memang akhir bulan kalian kan pastinya mengejar nih kolektibilitas masing-masing, maka buatlah perjanjian dengan yang nasabah kalian tangani. Bu, ini nggak bisa masuk sekarang, tapi
seandainya memang kantor, tolong dipahami, kantor buka jam berapa, tutupnya jam berapa. Jika kalian itu kerja malam atau kunjungan malam mendapat angsuran, maka dijanjikan kepada semua jajaran nasabah yang kita tangani tanggalnya tanggal besok. Dan teller juga segerakan entry, terutama kaitannya dengan antar bank. Antar bank yang di entry oleh nasabah dimasukkan ke kita, ya, ini akan di cross dengan antar bank yang tercetak pada buku. Nah, berjalannya mulai per hari ini. Paham ya di sini semuanya untuk AO yang di lapangan tentunya harus mesti memahami. Supaya apa? Ketika yang di dalam menerima, yang di luar memahami, nggak ada selisih paham, nggak ada beda persepsi, nggak ada beda tanggal mutasi dan lain sebagainya. Itu di sisi teller, ya. Kemudian Ibu lanjut evaluasi di kinerja tabungan. Tabungan sampai detik ini memang nasabahnya tambah, tapi nominalnya masih kisaran 95% kalau nggak salah, ya. Depositonya 90. Nah, ini masih ada kekurangan yang nantinya itu adalah tugas dari divisi pendanaan. Perlu diinfokan juga bahwa kemarin LPS juga sudah koreksi kaitannya dengan suku bunga penjaminan LPS dari 6,5 menjadi 6, artinya turun 50 basis point. Nah, di sini teman-teman AO tolong diperhatikan. Diperhatikan sekali dengan kaitannya hal ini dengan turunnya suku bunga penjaminan LPS, maka kita wajib koreksi di suku bunga tabungan dan deposito. Artinya teman-teman yang di bagian lending sudah harus pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda yang gimana, Bu? Otomatis suku bunga LPS penjaminan turun, maka suku bunga kredit juga harus turun. Jualan yang turun karena kita belinya juga sudah turun. Kita segerakan memang kemarin sudah koreksi kaitannya dengan penurunan suku bunga. Karena penurunan suku bunga di sini adalah yang termahal di bunga deposito. Nah, nanti bisa dikelompokkan, ya, mana yang sekiranya bisa dibiayai lebih murah, diambil dari dana tabungan. Yang saya hormati Ibu Haja Misti Haryasi SPMM selaku Direktur Utama PT BBR Buduran Delta Purnama, dan saya hormati Bapak Harwanto SPD selaku Direktur PT BBR Buduran Delta Purnama, serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Pada pagi hari ini izinkan saya beserta tim yang menangani aplikasi Obok yang rencananya ini akan dilaksanakan per 1 Oktober 2021. Di sini saya akan memaparkan apa sih aplikasi Obok yang sudah kita dengar beberapa bulan ini. Karena di bulan-bulan Juni kemarin itu sudah ada sosialisasi tentang Obok ini yang akan ditetapkan di 1 Oktober 2021 dan sudah di trial project oleh 44 BPR seluruh Indonesia. Kemudian aplikasi Obok adalah aplikasi pintar yang memungkinkan bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu. Obok merupakan salah satu upaya OJK dalam melakukan penyempurnaan metode dan tools pengawasan dengan mengadopsi inovasi dalam teknologi informasi. Aplikasi Obok
terdiri dari pemantauan transaksi, deteksi dan identifikasi dini, mengutamakan pencegahan. Pemantauan transaksi di sini istilahnya setiap transaksi kita sehari itu dari transaksi teller, bagian dana, kredit, sampai ke divisi operasional, itu semua akan terekam dalam sistem OBOK. Kemudian deteksi dan identifikasi dini. OJK sudah bisa mengidentifikasi dan mendeteksi kesalahan-kesalahan atau data kita yang benar-benar valid, sehingga meminimalisir terjadinya resiko kesalahan dalam BPR. Kemudian mengutamakan pencegahan. Aplikasi OBOX bagi bank meningkatkan risk awareness atau kesadaran dan pengetahuan resiko pegawai BPR, mendorong digitalisasi dokumen, menghemat sumber daya karena waktu pemeriksaan dari OJK yang lebih pendek. Aplikasi OBOX, pelaporan yang disampaikan kepada OJK setiap 2 minggu sekali. Bagi OJK, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pemeriksaan, mendeteksi potensi permasalahan bank secara lebih dini, dan memberikan respon yang cepat dan tepat. Karena selama ini OJK kan kalau pemeriksaan biasanya kan 1 tahun sekali itu mengambil data hanya sampling. Tetapi dalam sistem OBOK ini kita setiap hari sudah dipantau. Jadi mungkin dari teller sampai divisi operasional itu semua transaksinya benar-benar real time dan harus benar-benar terkirim pada hari itu juga. Kemudian cakupan data OBOX. Di sini ada operasional, likuiditas, dan kredit. Cakupan data operasional, pemantauan mutasi kas harian, kriteria data, rincian penerimaan dan pengeluaran kas, scan buku kas yang memuat informasi mengenai rincian kas masuk dan kas keluar. Untuk ini kan ke bagian teller ya Kak Balo. Jadi untuk slip angsuran bukti kas keluar masuk itu harus benar-benar datanya valid, ya real time dan valid, dan itu harus ada tanda tangan dan nama terang. Jadi untuk semua divisi yang mengklaim bukti pengeluaran itu saya tekankan untuk menulis sendiri, tidak semua digantungkan pada teller. Jadi tanda tangan dan nama terang itu penting sekali. Cakupan data operasional, pemantauan penempatan pada bank lain, kriteria data terdiri dari penempatan dan penarikan dana pada rekening utama ABA berupa mutasi rincian untuk masing-masing nomor rekening. Data pendukungnya berupa subledger, penempatan pada bank lain yaitu giro, tabungan, dan deposito beserta dokumen mutasi rekening koran 2 mingguan. Pengelolaan buku tabungan dan bilet deposito. Kriteria data terdiri dari jumlah stok awal, tambah stok, jumlah digunakan, jumlah dibatalkan karena rusak atau salah cetak, jumlah dibatalkan karena hilang, jumlah stok akhir, nota pemesanan, tambahan buku tabungan,
atau biliet deposito, berita acara stock of name internal. Untuk divisi tabungan dan deposito mohon diperhatikan benar-benar untuk stock of name, biliet deposito dan buku tabungan. Cakupan data likuiditas 10 nasabah dana masuk terbesar. Kriteria data terdiri dari 10 nasabah DPK terbesar, baik nasabah baru maupun existing yang masuk ke dalam BPR dalam waktu 2 minggu terakhir. Tidak termasuk dana masuk dari proses pemindah bukuan. 10 nasabah dana keluar terbesar. Kriteria data terdiri dari rincian informasi total dana 10 nasabah DPK terbesar, baik nasabah baru maupun existing yang keluar dari BPR dalam 2 minggu terakhir. Kas rasio mingguan dan LDR mingguan. Untuk kas rasio mingguan ini kan yang saya kerjakan setiap hari Jumat ini. Harusnya jam 10 ini sudah terkirim. Kemudian kas rasio harian itu juga sebenarnya sudah OJK lakukan itu 2 minggu ke belakang ini. Jadi likuiditas kita per hari dan NPL atau kolektibilitas kita itu sudah terbaca oleh OJK. Kemudian cakupan data kredit. Debitur baru berdasarkan plafon terbesar. Kriteria data terdiri dari debitur yang belum pernah tercatat dalam sistem administrasi BPR. Debitur lama namun telah melunasi seluruh kreditnya dan kemudian mendapatkan kredit baru dari BPR pada periode laporan. Debitur top up plafon terbesar. Kriteria data terdiri dari debitur dengan selisih kenaikan terbesar antara plafon sesudah dan plafon sebelum pada debitur existing BPR selama periode laporan. Debitur dengan kenaikan plafon yang berasal dari hasil restrukturisasi dengan tanpa perubahan kualitas debitur. Debitur perubahan kualitas berdasarkan bagi debit terbesar. Kriteria data terdiri dari debitur dengan perubahan kualitas kredit, baik penurunan maupun peningkatan berdasarkan bagi debit terbesar. Debitur yang mengalami penurunan dan perbaikan kualitas kredit. Debitur dengan penurunan dan perbaikan kualitas berdasarkan bagi debit terbesar. Nah, untuk itu saya tekankan sekali lagi di sini untuk semua jajaran untuk mendownload aplikasi Cam Scanner pada HP-nya masing-masing tanpa terkecuali. Karena apa? Setiap data yang kita kelola setiap hari, kalian atau teman-teman itu semua sudah harus punya soft copy-nya sehingga tidak menyulitkan bagian admin atau bagian divisi kita yang di dalam. Mungkin untuk dari Mbak Yuni ada tambahan dari cakupan data kredit. Pada Mbak Yuni saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri saya selaku Direktur Utama PT BPR Purbalingga Purnama dan Pak Herwanto selaku Direktur PT BPR Purbalingga Purnama. Yang saya tambahkan di sini adalah mungkin terkait sama risk awareness, yaitu kesadaran dan pengetahuan resiko. Jadi di sini setiap bagian itu kan pasti mempunyai risikonya masing-masing. Jadi kenapa? Jadi tujuan dari aplikasi OVO buat bank itu adalah menyadarkan buat teman-teman semua tiap divisi untuk tahu risikonya masing-masing itu apa.
Jadi sudah terpantau tiap minggu sama OJK. Karena kan selama ini OJK kan hanya 1 tahun sekali dan itu datanya sampling. Nah ini seperti jadi bisa disampaikan bahwa kayaknya nggak bisa gerak gitu loh. Karena kan selama ini kita beberapa tahun itu kan yang batal tutup itu. Jadi pelonggaran itu yang membuat kita merasa nyaman. Jadi ketika beberapa bulan kemarin diterapkan tutup akhir bulan sesuai dengan tanggal, mungkin yang merasa banget kan dari divisi kredit. Jadi di sini mungkin saya ingin tanya sama teman-teman Pak Agus, risk awareness-nya Pak Agus itu apa ya di sini? Di situ kan kesadaran dan pengetahuan tentang resiko. Ada yang bisa bantu mungkin dari teman-teman AU? Saya ingin tanya teman-teman AU dulu soalnya kesadaran dan pengetahuan resiko. Ada yang mau nambah lagi? Oh, Pak Agus dari soalnya nanya ke Pak Agus dulu. Pertama yang kita beri kesadaran dan pengetahuan dari sisi yang pertama yaitu memang kita menemukan itu apa namanya menangani itu secara rutin ya. Kita pertama kita meneliti setiap hari bagian-bagian mana yang mengandung risiko, seperti kita melihat dari Udah dibanding dulu kayaknya Pak Awi. Kesadaran dan pengetahuan resiko. Yang pertama kesadaran dulu. Kita sebagai aku bersadar bahwasanya sadar atas kerja dan kerja kita. Dan untuk mengetahui resiko kita harus mengoptimalkan data, lokalitas data, baik usaha, pendapatan si debitur, di mana nantinya kita tidak tertipu untuk legalitas tersebut. Seperti itu mungkin sedikit. Ada tambahan lagi? Ya, Ya, monggo Pak Agus. yang pertama yaitu tadi untuk menanggulangi risiko, yang pertama yaitu masalah data-data yang pertama yaitu masalah data-data yang penting. Diskusi yang luar biasa terkait aplikasi yang mengarah pada digitalisasi, sehingga kita mendapatkan ilmu terkait dengan aplikasi OJK Obok sehingga dapat diaplikasikan dalam kinerja. Selain hal tersebut, agar mengetahui resiko lebih dini pada era pandemi saat ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, yaitu penutup dan pertama, alhamdulillah serangkaian acara telah terlewati. Saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.